Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang gaya dan hukum Newton. Langsung saja kita bahas gaya pada benda. Jadi gaya pengertiannya adalah suatu dorongan atau suatu tarikan. Kemudian pada suatu benda itu terkadang hanya ada satu gaya yang bekerja, atau bisa juga lebih dari satu gaya yang bekerja. Jika ada lebih dari satu gaya yang bekerja, maka gaya-gaya tersebut dikenal dengan istilah resultan gaya atau perpaduan dua gaya atau lebih. Gaya sendiri dilambangkan atau disimbolkan dengan gambar berupa garis dan ada tanda panah, karena gaya adalah termasuk ke dalam besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai satuan serta arah. Di situ di gambar yang pertama ada 3 gaya yang searah, kemudian di sebelahnya ada 2 gaya yang berbeda arah. Jika gayanya searah, maka resultan gayanya itu bisa dihitung dengan rumus resultan gaya simbolnya R sama dengan F1 gaya pertama ditambah F2 ditambah F3. Sedangkan apabila gayanya berlawanan, maka rumus resultannya bisa dihitung dengan cara R sama dengan F1 dikurangi F2, gaya 1 dikurangi gaya kedua. Jadi jika gayanya searah maka dijumlah, jika gayanya berlawanan maka dikurang. Oke, lanjut yang berikutnya, jenis-jenis gaya. Gaya bisa dibedakan menjadi 2 macam atau 2 kelompok, yaitu gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja secara bersentuhan atau harus menempel satu dengan yang lain antara sumber gaya dengan penerima gaya. Contoh gaya sentuh di sini ada 4. Ada gaya otot. Misal kita mendorong meja, itu termasuk gaya otot. Kemudian ada gaya pegas. Gaya pegas ini contohnya misalkan per. Kemudian misalkan lagi pegas yang ada di pulpen yang biasa ceklek. Kemudian ada gaya gesek. Gaya gesek misalkan antara cakram dengan kanvas pada rem. Kemudian ada juga gaya mesin. Ya, mesin misalkan pada mesin motor atau mesin-mesin yang lainnya. Kemudian yang kedua, kelompok kedua adalah gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh ini adalah gaya yang dapat bekerja walaupun tidak bersentuhan atau tidak menempel. Di sini contohnya gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya berat. Untuk gaya sendiri, gaya gesek dan gaya berat itu bisa dihitung menggunakan rumus. Gaya gesek menggunakan rumus sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F itu bisa dicari dengan cara gaya dikurangi gaya gesek sama dengan M kali A, di mana M adalah massa sedangkan A adalah percepatan. Untuk gaya berat sendiri bisa dihitung dengan rumus W sama dengan M kali G. W adalah berat benda, satuannya Newton. Kemudian M adalah massa benda, satuannya kilogram. Dan G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian lanjut berikutnya ke hukum Newton. Hukum Newton ini adalah dicetuskan oleh ilmuwan yang bernama Sir Isaac Newton. Dia menciptakan atau membuat 3 hukum Newton berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan. Kita bahas satu persatu mulai dari hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton
atau hukum ke-1 Newton ini menjelaskan tentang sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya atau malas atau kelembaman. Artinya, ketika benda tersebut pada posisi diam, maka dia cenderung untuk tetap diam. Dan sebaliknya, ketika benda tersebut bergerak, maka dia akan cenderung untuk bergerak. Hukum ke-1 Newton ini bisa berlaku apabila resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Contoh hukum 1 Newton, misalkan ada dua orang yang saling mendorong meja dengan gaya yang sama kuat. Yang satu mendorong ke kiri, yang satu mendorong ke kanan. Maka mejanya akan tetap diam di tengah. Itu contoh hukum ke-1 Newton. Yang kedua, hukum kedua Newton ini terjadi jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan arah resultan gaya. Ini hukum kedua Newton ini adalah kebalikan dari hukum ke-1 Newton, di mana hukum ke-1 Newton kecenderungannya pada keadaan semula, diam tetap diam, bergerak tetap bergerak. Kalau pada hukum kedua Newton justru kebalikannya. Benda yang awalnya diam bisa menjadi bergerak, dan benda yang awalnya bergerak bisa menjadi diam. Atau sebaliknya, bisa juga mengalami perubahan kecepatan, baik menjadi semakin cepat atau menjadi semakin lambat. Dengan catatan, resultan gaya yang bekerja pada hukum kedua Newton tidak sama dengan 0, di mana resultan gaya yang bekerja pada hukum kedua Newton ini bisa dihitung dengan rumus sigma F atau jumlah gaya atau resultan gaya sama dengan massa dikali percepatan, atau sigma F sama dengan M kali A. Kemudian yang ketiga, jenis hukum Newton yang ketiga adalah hukum Newton yang sering dikenal dengan istilah hukum aksi reaksi, di mana jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai atau besar yang sama tetapi arahnya berlawanan. Misalkan contohnya, ketika kita mendayung sebuah perahu, maka kita mengayuh dayungnya, mendorong dayungnya ke arah belakang, tetapi perahu kita justru akan jalan ke arah depan. Atau contoh yang lain, misalkan kita berenang, tangan kita ayuhkan ke belakang, badan kita akan maju ke depan. Itu contoh dari hukum ketiga Newton. Dengan persamaan sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi, di mana tanda minus di sini artinya menunjukkan bahwa arah gayanya saling berlawanan. Oke, berikutnya contoh soal. Di sini ada sebuah soal cerita. Hasan, Mardi, dan Dayat bekerja sama menggerakkan gerobak seperti pada gambar berikut. Diketahui massa gerobak beserta isinya sebesar 250 kg. Apabila gaya gesek yang dialami gerobak sebesar 200 Newton, tentukan A. resultan gaya pada gerobak, B. percepatan gerobak. Jadi untuk soal cerita seperti ini biasakan mengerjakan dengan lengkap, dengan diketahui, ditanya, dan jawab. Di sini sudah dijabarkan, diketahui ada gaya pertama sebesar 150 Newton. Misalkan saja Hasan. Kemudian gaya kedua Mardi sebesar 100 Newton. Gaya ketiga misalkan Dayat dengan gaya sebesar 150 Newton. Sedangkan gaya geseknya 200 Newton. Massa gerobaknya tadi sebesar
250 kg. Ditanya ada dua, yang pertama adalah resultan gaya atau sigma F, kemudian yang kedua adalah percepatan gerobak. Untuk menjawab pertanyaan yang A, berarti kita harus mengetahui dulu arah gayanya. Di sini adalah ada 4 buah gaya yang bekerja, di mana 3 gaya ke arah kanan, sedangkan 1 gaya ke arah kiri. 3 arah gaya yang ke arah kanan adalah gaya dari Hasan, Mardi, dan Dayat, sedangkan gaya yang ke arah kiri adalah gaya gesek. Jadi kita jumlahkan jumlah gaya dari Hasan, Mardi, dan Dayat, yaitu 150 ditambah 100 ditambah 150. Setelah dijumlahkan semuanya, kemudian dikurangi dengan gaya yang berlawanan, yaitu gaya gesek sebesar 200 Newton. Maka jawabannya menjadi 200 Newton. Itulah resultan gaya pada gerobak tersebut. Kemudian untuk pertanyaan B, kita menggunakan rumus hukum Newton kedua, di mana rumus hukum Newton kedua sigma F sama dengan M kali A. Karena yang ditanya adalah percepatan A, maka rumusnya berubah menjadi A sama dengan sigma F dibagi M. Sigma F atau resultan gaya seperti sudah dibahas pada jawaban A 200 Newton, maka kita tulis 200 Newton dibagi dengan massa gerobaknya yaitu 250 kg. 200 Newton dibagi 250 kg hasilnya 0,8 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan gerobak sebesar 0,8 meter per sekon kuadrat. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.